seorang remaja mulai menulis cerita yang begitu mendalam, di mana batas antara fiksi dan kenyataan semakin kabur. Apa yang terjadi ketika sebuah cerita mulai mengendalikan hidup mereka? Halo sahabat, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Tanpa menunggu lama, langsung saja OTW ke dalam kisahnya. Film ini dimulai dengan adegan di sebuah sekolah, di mana diadakan rapat guru untuk memulai tahun ajaran baru. Di sini, kita diperkenalkan kepada seorang guru sastra bernama Germain. Dalam kelasnya, ia memberikan tugas esai kepada para siswa, meminta mereka menuliskan pengalaman akhir pekan mereka dalam bentuk sastra. Ketika menilai tugas-tugas tersebut di rumah bersama istrinya, John, seorang seniman yang menjual patung-patung artistik, Germain menyadari bahwa sebagian besar esai yang dikumpulkan sangat biasa saja. Misalnya, ada siswa yang hanya menulis tentang membeli pistol mainan di sebuah pasar malam, sementara yang lain bercerita tentang menikmati es krim dari pedagang keliling. Namun, ada satu esai yang menarik perhatiannya, ditulis oleh seorang siswa bernama Claude. Dalam esainya, Claude menceritakan kunjungannya ke rumah temannya, Rafa, dengan alasan belajar bersama untuk persiapan pertandingan. Ia mengaku telah lama penasaran dengan rumah Rafa, sering memperhatikannya dari luar, hingga suatu hari, ia akhirnya masuk ke dalam dan bertemu dengan ibu Rafa. Sosok wanita itu langsung menarik perhatiannya, meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Claude kemudian menulis bagaimana ia memanfaatkan kelemahan akademik Rafa agar bisa sering berkunjung ke rumah tersebut. Ia dengan sengaja memberikan soal yang sulit kepada Rafa, lalu berkeliling di dalam rumah dengan alasan ingin menjelajah. Dalam tulisannya, ia menggambarkan bagaimana aroma parfum wanita itu yang khas membuatnya semakin terpesona. Saat mengikuti aroma itu, ia mendapati ibu Rafa duduk di ruang tamu. Saat mereka saling memandang, sang ibu dengan ramah menanyakan apakah ia mencari kamar mandi, lalu menunjukkan arahnya sebelum kembali duduk. Claude mengakhiri esainya dengan kata-kata bersambung. Saat membaca esai ini, Germain terkesan dengan gaya bahasa Claude yang cerdas dan kemampuan menulisnya yang luar biasa. Namun, ia gagal menyadari maksud tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Di sisi lain, penonton mulai memahami ketertarikan Claude yang semakin dalam terhadap ibu Rafa. Jean, yang ikut membaca esai itu, merasa terganggu dengan isinya dan mendesak Germain untuk melaporkan Claude kepada kepala sekolah. Menurutnya, pikiran seperti itu tidak wajar untuk remaja seusianya. Namun, Germain, yang begitu kagum dengan bakat menulis Claude, justru memutuskan untuk membimbingnya lebih jauh tanpa menyadari niat tersembunyi di balik tulisan tersebut. Dalam esai-esai berikutnya, Claude semakin menunjukkan obsesinya terhadap wanita tersebut. Ia menuliskan bagaimana ia sering memperhatikan foto wanita itu di dinding rumah mereka dan mulai menganggap ayah Rafa sebagai penghalang. Ia bahkan menikmati saat-saat ketika Rafa dan orang tuanya bertengkar, mengira bahwa hal itu akan memberinya lebih banyak kesempatan untuk lebih dekat dengan wanita itu. Germain mulai merasa resah dengan perkembangan tulisan Claude, tetapi tetap mengabaikan pertanda bahaya di baliknya. Sementara itu, Jean terus memperingatkan suaminya, namun Germain hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dialami remaja seusia Claude. Situasi semakin memanas ketika Claude dengan licik memanipulasi pelajaran Rafa agar dirinya tetap dibutuhkan sebagai tutor, memastikan ia terus bisa mengunjungi rumah mereka. Jean bersikeras bahwa Germain sebaiknya berhenti mendorong Claude, tetapi Germain berada dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin membantu Claude berkembang sebagai penulis, tetapi di sisi lain, ia mulai menyadari ada yang aneh dalam perilaku muridnya. Obsesinya semakin mendalam, Claude mulai membayangkan skenario di mana perdebatan dalam keluarga Rafa justru menguntungkannya. Ia menuangkan pemikirannya dalam esai-esainya, yang selalu berakhir dengan kalimat bersambung. Ketegangan memuncak saat ibu Rafa mulai curiga terhadap motif Claude. Ia bersikeras untuk mempekerjakan tutor baru bagi Rafa, melarang Claude datang ke rumah mereka. Keputusan ini menghancurkan Claude, membuatnya gelisah dan putus asa. Dalam keputusasaan, ia membujuk Germain untuk mencuri soal ujian matematika dari sekolah dengan dalih Rafa bisa mendapatkan nilai baik dan tetap membutuhkan tutor yang sama. Meski ragu, Germain akhirnya setuju, semakin menyeret dirinya ke dalam skema Claude. Dengan soal ujian yang dicurinya, Claude memastikan Rafa memperoleh nilai tinggi, sehingga kehadirannya di rumah mereka tetap dianggap penting. Namun, tindakan Claude yang semakin berani dan manipulatif justru menimbulkan lebih banyak komplikasi. Germain mulai mempertanyakan keputusannya mendukung Claude,
tetapi ia merasa terjebak dalam konsekuensi dari pilihannya sendiri. Sementara itu, tulisan Claude semakin kelam, mencerminkan obsesinya serta sejauh mana ia bersedia melangkah demi mencapai tujuannya. Seiring berjalannya kisah, batas antara bimbingan dan keterlibatan dalam tindakan semakin menjauh kabur. Keyakinan Germain terhadap potensi Claude sebagai penulis membutakannya terhadap dampak moral dari perbuatannya. Film ini pun mengambil arah yang semakin mencekam ketika manipulasi dan obsesi Claude membawa dampak tak terduga, membuat penonton mempertanyakan batas antara bakat, moralitas, dan obsesi. Sementara itu, orang tua Rafa justru merasa puas dengan kemajuan anak mereka dan menganggap semua ini berkat Claude. Mereka bahkan menyarankan agar Claude tetap menjadi tutor matematika Rafa. Mendengar hal ini, kegembiraan Claude berubah menjadi kecemasan. Rafa kemudian dengan santai mengatakan bahwa ia tahu Germain telah memberikan soal ujian curian kepada Claude. Suatu hari, Rafa berencana bermain basket bersama ayahnya dan mengundang Claude untuk ikut. Namun, dengan cepat Claude menolak, menyadari bahwa saat Rafa dan ayahnya pergi, ibu Rafa akan sendirian di rumah. Kesempatan bagi Claude untuk melancarkan aksinya. Begitu Rafa dan ayahnya berangkat, Claude langsung menuju rumah mereka. Ia menekan bel dan ibu Rafa membukakan pintu. Ketika ia mengatakan bahwa Rafa sedang tidak di rumah, Claude menjawab bahwa ia tahu, tetapi datang untuk mengambil buku matematikanya yang katanya tertinggal di sana. Tanpa curiga, ibu Rafa mengizinkannya masuk untuk mencari buku tersebut. Mereka pun mencarinya bersama, tetapi buku itu tidak ditemukan, karena sesungguhnya Claude tidak pernah datang untuk buku itu. Claude memiliki niat yang berbeda saat ia berpura-pura mencari sesuatu. Dengan cerdik, ia memainkan sisi emosionalnya, menyebut bahwa anting-anting yang dikenakan ibu Rafa sangat mirip dengan milik ibunya dahulu, sebelum ia ditinggalkan. Mendengar hal itu, ibu Rafa mulai merasa iba terhadap Claude. Mereka pun duduk bersama, berbincang, dan berbagi minuman. Melihat kehangatan yang mulai terjalin, Claude merasa semakin dekat dengan ibu Rafa. Namun, ia menyadari bahwa hal ini memerlukan kesabaran dan ketekunan. Sementara itu, di rumah Germain, Jean merasa khawatir dengan kemana arah semua ini akan bermuara. Ia memperingatkan Germain bahwa jika Rafa dan ayahnya mengetahui apa yang terjadi, mereka tidak akan tinggal diam terhadap Claude. Namun, Germain menganggap kekhawatiran itu berlebihan dan menepisnya begitu saja. Keesokan harinya, Germain kembali ke rumah dan menyerahkan esai terbaru Claude kepada Jean. Reaksi Jean sangat keras. Ia menuduh Germain terlalu dekat dengan muridnya hingga mengabaikan dirinya sendiri. Bahkan, Jean mempertanyakan apakah Germain telah jatuh hati pada Claude. Namun, Germain membantah dengan tegas, menyatakan bahwa ia hanya ingin membimbing bakat Claude. Jean tetap optimis dan mengingatkan bahwa prioritas pria dapat berubah seiring waktu. Namun, Germain bersikeras bahwa itu bukanlah masalahnya. Dalam esai terbarunya, Claude menulis tentang saat ia sendirian di kamar Rafa. Tiba-tiba, Rafa menyebutnya sebagai sahabat terbaik dan secara tak terduga menciumnya. Hal ini memberikan perspektif baru bagi pembaca, menunjukkan bahwa alasan Rafa sebelumnya memperingatkan Claude untuk menjauhi Germain mungkin berakar dari rasa cemburu atas kedekatan mereka. Dalam esai yang sama, Claude menggambarkan bagaimana ia sedang melihat ke kamar tersebut, menyaksikan perilaku mereka. Ia mulai membayangkan dirinya menjadi bagian dari kehidupan mereka, semakin terobsesi dengan wanita itu. Konflik dalam rumah tangga Rafa semakin memanas. Claude sering mendengar pertengkaran antara ayah dan ibu Rafa dari balik pintu kamar mereka. Suatu hari, setelah pertengkaran hebat, ayah Rafa meninggalkan rumah. Claude melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia memberikan ibu Rafa sebuah surat yang telah ia persiapkan sebelumnya. Keesokan harinya, ibu Rafa membaca surat itu dan memanggil Claude untuk mendiskusikannya. Ia terkejut dengan isi surat yang begitu berani dan tidak baik, mengungkapkan perasaan Claude kepadanya. Ia memperingatkan Claude tentang bahaya besar jika ayah Rafa sampai mengetahui hal ini. Namun, Claude dengan tenang menegaskan bahwa surat itu bukan ditujukan untuk ayah Rafa, melainkan hanya untuk dirinya. Dalam kejadian yang mengejutkan, ibu Rafa tampaknya mulai terpengaruh oleh keteguhan Claude. Ia kemudian menciumnya dengan penuh kasih sayang,